Peserta ujian sekolah pada SMP Negeri 5 dan SMP Terbuka Kota Kupang sebanyak 418 siswa. Pada kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 dan SMP Terbuka, Frederick Miratade mengungkapkan bahwa ada kendala kecil yang dihadapi oleh pihaknya, antara lain, 2 siswa tidak dapat mengikuti ujian sekolah karena sakit, sedangkan kehadiran siswa juga masih sering terlambat beberapa menit, namun itu tidak menjadi salah satu halangan dalam mengikuti ujian. Frederick juga berharap agar semua siswa tetap mengikuti ujian hingga selesai, karena tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ikuti selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa, dukung kami dengan menekan subscribe, like, komentar dan bagikan, agar Anda dapat mengikuti video-video terbaru dari kami. Hari ini mulai tanggal 9 Mei 2022, seluruh SMP di Kota Kupang melaksanakan ujian sekolah, termasuk SMP 5 dan SMP Terbuka Kelapa Lima Kupang. Peserta ujian dari SMP 5 dan SMP Terbuka sekitar 418 orang, dan yang hadir hari ini 416 orang. Ya, ada 2 orang yang ada sakit dan berhalangan, sehingga panitia sudah berupaya dan menghubungi anak-anak yang tidak hadir ini, dan mereka akan mengikuti ujian susulan. Terkait dengan kendala yang kami hadapi di lapangan adalah masalah kehadiran siswa di sekolah yang tadi pagi menurut pengamatan kami agak banyak yang terlambat, tapi terlambatnya tidak sampai berapa menit, hanya 5 menit, 10 menit. Dan kendala-kendala lain yang berkaitan dengan ujian ini, kalau menurut saya tidak ada sama sekali untuk SMP 5 Bapak, selain apa yang saya sampaikan, kehadiran siswa tadi. Kemudian mengenai kesiapan siswa dalam menghadapi ujian ini, sudah tentu kita sebagai guru, sebagai masyarakat sudah tahu bahwa sebelum mereka mengikuti ujian ada BDR dan juga tatap muka terbatas yang sudah dilakukan sebagai bentuk persiapan mereka. Sudah tentu persiapan ini tidak maksimal seperti pada tahun-tahun sebelum pandemi. Nah, karena itu kami juga pihak sekolah tentunya memahami keadaan ini, sehingga penentuan kelulusan siswa itu kita sesuaikan dengan juknis yang sudah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya, tapi itu lebih fleksibel karena masa pandemi. Itu gambaran mengenai pelaksanaan ujian dan apa yang kita akan lakukan ke depan setelah kita melaksanakan ujian. Dan pelaksanaan ujiannya dalam 5 hari untuk 10 mata pelajaran. Dan kita tahu bahwa penentuan kelulusan juga ada dari pihak sekolah sendiri yang menentukan. Nah, bagaimana dengan sikap sekolah? Nah, kita tahu bahwa tahun-tahun kemarin siswa lulus karena berkat belas kasihan, tidak ujian. Nah, tahun ini seperti apa? Mungkin juga nanti SMP 5 akan 100% karena masih ada faktor terkait, atau sikap kepala sekolah, ada guru-guru di sini seperti apa? Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk sementara kami masih berpegang pada juknis 2019. Ya, penentuan kelulusan itu fleksibel, masih fleksibel seperti yang dilakukan pada beberapa tahun yang lalu, tapi tidak berarti bahwa anak tidak ikut ujian kami luluskan. Untuk tahun ini mereka harus ikut ujian, walaupun penentuan kelulusan dilakukan oleh sekolah, tetapi kita memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh dinas pendidikan. Ya, artinya bahwa tidak ada balas kasihan seperti tahun kemarin. Lu tidak ujian, tapi karena situasi dan kondisi lulus dia, mau tidak mau lulus. Jadi kalau soal bilang tidak ada belas kasihan, masih ada sebenarnya. Ada dalam arti bahwa pertimbangan kemanusiaan dan situasi yang berkembang, itu yang kami pikirkan. Tapi wajib mengikuti ujian, itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan mereka yang mengalami keterhambatan? Ya, baik Bapak. Ada 2 orang yang tadi yang saya sampaikan, 2 orang yang belum mengikuti ujian. Mereka nanti akan mengikuti ujian susulan. Dan kami harapkan 2 orang ini
bisa mengikuti ujian susulan itu, sehingga ya, Tuhan tolong mereka semua bisa berhasil. lulus 100%. Pesan dan harapan. Pesan dan harapan saya kepada seluruh siswa SMP 5 dan SMP terbuka kelas 9, khususnya kelas 9, supaya mereka tetap mengikuti ujian ini dengan sungguh-sungguh. Jangan berpikir bahwa masa pandemi lalu mereka tidak ikut ujian pun itu bisa lulus. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang sementara melaksanakan tugas, supaya melaksanakan tugas dengan baik, karena ini adalah tugas negara yang kita harus selesaikan dan kita harus bertanggung jawab sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Dan untuk Bapak Ibu, orang tua peserta didik, supaya tetap mendorong anak-anak untuk tetap mempersiapkan diri dan mengikuti ujian secara baik, sehingga pada akhirnya tujuan kita sebagai guru, orang tua, pemerintah dan masyarakat bisa tercapai, anak-anak kita itu bisa berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati selalu. Terima kasih.